Nah, Ada ya, ada ya. ada. Gua udah screen record juga sih. Biar ada replaynya Oke, juga. oke, tentang Bitcoin ya. Mhm. Bitcoin ini sebenarnya kalau kita lihat dari time frame besar ya, Mhm. sebenarnya kan kita koreksi nih. Kalau kita bicara tentang area dari sini ke sini, kita kan sebenarnya lagi fase koreksi lah. Cuman apakah koreksinya udah selesai? Menurut gua pribadi sih belum, karena pada dasarnya kita harga ini kita punya harga ya. Harga ini kan lagi naik nih beberapa hari terakhir, itu pun karena efek dari tarifnya Trump ya, yang sempat di pending Ditunda. dulu Yep. selama ditunda selama 30 hari ke depan. Jadi makanya harganya balik, ada rebalance. Kalau gue pribadi sebenarnya rebalance, harganya kembali naik untuk bikin pasar tenang dulu sih, gitu. Tapi kenaikan ini sampai mana? Kan itu ya pertanyaannya ya. Yep. Sejauh ini sih kalau kita bicara tentang support dan resistance ya yang basic ya. Kan di sini kita punya support. Support kita sudah di break di sebentar. Support kita kan di sini udah kena break nih. Di break, terus kita sempat retest ke atas, terus kita ngedam lagi. Nah, jadi pengembalian harga ini, kenaikan harga ini ya tujuannya buat rebalance lagi. Bisa jadi buat ngambil liquidity sini salah satunya nih. Setelah ngambil liquidity ini, ketika harga tidak bisa stay, ya kita bakal expect harganya bakal turun lagi. Turunnya pun sampai mana? Sejauh ini ya paling deket ya. Maksudnya mati-mati. Ya di sekitar sini lah kita bicara. Sini, sini. Gitu. Ini cara sederhana lah ya. Kalau gitu nih. Oke. Support dan resistance biasa. Gitu. Jadi ya harga naik, ambil liquidity di atas, buat turun ke bawah lagi. Tapi kalau kita stay dan ada news yang bagus, ya bisa jadi ya masih akan naik lagi buat ngambil liquidity yang lain. Gitu. Paling itu dulu. Oke, berarti masih ada potensi Bitcoin ini bakal ke area 70.000 lagi ya, Bro ya? Benar. Bisa sampai ke 70.000. Oke. Dan banyak juga nih yang nanya-nanya nih, Bro. Menurut lu kapan sih market kripto ini bakal pulih lagi kayak dulu lagi? Atau mungkin kita bilang aja lah bakal dapat all time high baru lagi. Menurut lu kapan sih? All time high baru ya. Mhm. Kalau all time high baru itu sebentar. Tembus 110.000 lagi berarti. Kita pakai monthly ya. Oke. Sementara sih kita ini all time high ya. All time high itu kemungkinan di akhir tahun. Karena ini kan fase kita nih lagi fase turun ya. Turun, akumulasi. Jadi market makernya, asumsi gue ya, ini kita akan akumulasi, ngedam lagi ke bawah, ke support bawah. Ini kan jadi manipulasinya nih. Setelah manipulasi, retail udah pada kabur, takut, ya itu waktunya kita nanti untuk naik lagi. Wow. Jadi gimana cara kita taunya market udah bottom atau belum? Biasanya sih kalau dari gue pribadi ya lihat dari situasi ekonomi itu bisa pertama. Yang kedua lihat kondisi sosial. Sosial tuh lingkungan sekitar kita. Kalian kalau sadar ya, ketika semua orang udah tahu tentang Bitcoin, waktu itu koin apa ya? Sempat yang ada koin Teli ya kalau nggak salah ya. Airdrop apa gitu. Itu tuh sudah lumayan agak tinggi loh. Kalau nggak salah di sekitar bulan November. Tuh, di sini. Sekitar bulan November, Oktober lah. Sekitaran sini, seingat gua. Dan itu emang udah tinggi. Jadi, ketika semua orang takut, nggak mau beli, kemungkinan di sana kita akan ada naik. Untuk kapan? Yang paling deket ya akhir tahun sih. Mungkin start di September mungkin ya. September mungkin udah ada kemungkinan ya. Lumayan jauh ya, Bro ya. All time high. All time high, sorry. Kenaikannya dari September, all time high-nya ya mungkin di akhir tahun lah. Kita lihat lagi. Berarti oke. Cukup menarik juga ya. Karena
banyak banget nih bro yang kayak Hmm? CT kripto Twitter yang lain, influencer yang lain bilang kalau misalnya target mereka buat Bitcoin cycle ini bisa sampai 150, 180, bahkan seterusnya. Gimana bro menurut lu itu? Hmm. Berarti jauh banget dong beda sama outlook dari lu. Kalau ke 150, 180 ya mungkin make sense ya. Kalau gue pakai Fibo sendiri, target terdekat ya paling 140 nih, sesuai angkanya aja. 140. Karena kalau kita bicara tentang 150, 170 atau mungkin 200.000 ya, menurut gua pribadi sih ini lebih ke apa ya, unrealistis gitu loh. Kita terlalu jauh mikirnya, padahal it's okay kalau kalian mau mikirnya jauh kayak BTC nanti $10 juta, $1 juta. Cuman kan pada saat ini harganya sekian. Dengan harga sekian menuju ke harga yang kalian targetin itu make sense gak sih? Gitu loh. Sama aja kayak umpamanya gini ya, contohnya ya, ketika kalau orang bilang, udah kalian beli aja Bitcoin terus-menerus dari sekarang, nanti kalian TP-nya 10 tahun lagi. Sebenarnya sih nggak gitu juga, karena ketika harga turun, ya ketika harganya udah tinggi kayak di atas kemarin 100.000, itu bukan waktunya kita beli sebenarnya. Itu waktunya kita untuk simpan cash, ketika dia turun kayak sekarang, itu waktunya kita beli gitu. Jadi untuk mengantisipasi gitu, target 170, 180, apakah itu make sense? Ya mungkin bagi mereka make sense, cuman bagi gua saat ini, harga segitu ya terlalu jauh, hitungannya kan udah kali 2 Bitcoin, Oke gitu oke loh. oke. Mhm. Oke menarik juga ya. Jadi Berarti paling berarti terdekat dulu aja. berarti outlook dari lu sekarang sampai bulan Mhm? September ya kata lu tadi ya. Sekarang sampai Mhm? September Bitcoin bakal ranking dulu ya di area ini ya. Iya, kemungkinan ranging di area kuning inilah, Sideways kita ya. bilang dari ya sideways lah, kita bilang 90 sampai 70 lah. Wow. Kalau emang nanti ada break di 90-nya ya kita nanti mulai consider lagi buat target ke 140 atau 120 ke atas gitu. Untuk Mhm. sementara ya paling di sini-sini aja sih. Wow, oke. Wow, gila sih. Nice lah. Gimana guys? Ada pertanyaan mungkin? Cukup menarik juga ya outlook dari lu ya. Ya mungkin agak beda ya, soalnya kalau gue pribadi sebenarnya target investing dan trading itu bikin realistis aja sih, jangan terlalu, oh nanti Bitcoin 10 kali, 20 kali, itu agak unrealistis ya. Jadi ya cari yang make sense, kalau cuannya TP, kalau rugi terus udah ini ya stop loss gitu aja sih, jangan dibikin ribet gitu, jangan targetin terlalu jauh gitu, terlalu pendek juga nggak bagus juga, tapi itu sesuai inilah Wow, oke. kebutuhan. Oke. Gue sambil jawab yang ini ya, gimana caranya kita timing the market ya? Oke. Timing itu kan sebenarnya singkatan dari time ya. Mhm. Timing, kita berusaha menempati itu. Sebenarnya caranya ya nggak ada. Paling gampang ya pantengin chartnya aja sebenarnya. Chartnya ada momentum naik, ya udah siap-siap aja kita buy gitu loh. Chartnya tiba-tiba ada momentum buat turun, ya siap-siap sell aja sih. Gitu. Oke. Oke lah, kita lanjut lah, kita bahas mungkin Mhm. 3 koin utama kita lah. Next lah kita lanjut ke Ethereum bro, karena kan Ethereum ini koin yang mungkin banyak yang bikin orang bingung ya, karena orang-orang tuh bilang nih, kayak yang gue bilang tadi, influencer orang-orang juga bilang kan, wah ini Ethereum bakal ngepam nih di Q1 Ethereum bagus banget nih, Ethereum berpotensi kali 2, kali 3, kali 4, kali 5. Gimana nih menurut lu bro? Tapi Ethereum sedangkan ya, kalau misalnya kita sebenarnya lihat kinerja Ethereum sekarang, ya gitulah. sih soal Ethereum ya. Mhm. Ethereum ini sebenarnya kalau boleh dibilang sebenarnya bukan salah Vitaliknya. Ini dari yang gue denger ya, ngobrol sama orang lain. Jadi problem di Ethereum tuh ada di Ethereum Foundation-nya gitu loh. In detailnya apa, gue juga
nggak bisa jelasin lah ya, karena gue emang nggak terlalu tertarik soal eh, isu-isu gitu, karena isu gitu kan sebenarnya relatif agak susah. Cuman kalau kita bicara dengan chat aja ya, mungkin kalau orang yang udah ngerti dikit tentang chat, mana ya? Spidol lagi, spidol. Sebenarnya kan market ini dibreak nih. Ini kalau kata orang udah boss, udah baik, udah high ya. Ini low, ini high. Low ini diambil, jadi manipulasi kan area sini. Problemnya adalah ketika marketnya bergerak kayak gini doang. Ini kan liquidity semua. Ketika turun, ini akan dihabisin semua dari sini sampai sini. Gitu loh. Sorry. Dari sini sampai sini nih. Karena ini jadi liquidity nih. Beda ceritanya kalau kita trading. Ketika chartnya bergerak dari sini ke sini, ke sini, ke sini, sini. Ini ada yang komen nih, suaranya nggak ada suara. Di gua aman sih. Di gua ada. Aman kan? Ya, pinknya udah gua tempel di mulut nih. Ada aman. Udah tempel di mulut. Ya. Iya ya, ada 3 orang nih yang bilang suara. Di gua aman sih. Harusnya aman sih. Harusnya aman. Ya, nih. Sorry ini juga. Ya. Gimana menurut lo untuk Ethereum? Sorry ya kalau penjelasannya agak ribet, mungkin agak teknis, cuman simpelnya gini. Nih, baik contoh ya. Nih, Ethereum itu chatnya tuh chat nomor 1 ini loh, bukan chat nomor 2 ini. Bedanya ketika di chat nomor 2, ketika ini di break, ini tanda reversal lah. Sedangkan ini tandanya untuk pullback, retracement. Jadi ketika Ethereum ngambil sini nih, dari sini ke sini, ini nih bergerak cuman ngambil liquidity, turun, naik, diturunin lagi, retail beli sini semua, dinaikin, orang pikir bakal ini akan diambil, nggak taunya nggak, dimakan semuanya. Dimakan, ini sampai sini nanti. Jadi Ethereum bagi gue ya, bearish, targetingnya ya di sini. Ini worst case-nya di 800. Wow. Kalau nanti dia ada pumping di sini ya bisa jadi juga nih. Cuma menurut gue dengan asumsi BTC masih bisa turun ke 70.000 tadi ya, Ethereum ke 800 sih sangat-sangat mungkin. Ethereum 800. Damn. Di sini. Apakah ini waktunya buy? Tergantung masing-masing ya. Karena menurut gue nggak terlalu mempelajari Ethereum, dan banyak isu yang gue dengar sana sini Ethereumnya kurang bagus lah, terutama di Ethereum Foundation. Bukan masalah Vitalik ya, Vitalik mau pacaran atau enggak itu urusan dia. Ya itu kan cuman ini bercanda doang ya, kalian jangan terlalu anggap serius. Cuman problemnya ada di Ethereum Foundation-nya gitu loh, di manajemennya ya gitu. Oke, berarti gitu sih. Berarti menurut lu Ethereum ada potensi ke 800 ya? Ya, masih mungkin bisa di bawah malah. Oh, oke. Tapi menurut lu bener gak sih kayak kata orang-orang ya? Bahkan gue denger ya, ada kalau nggak salah siapa gitu namanya, ada trader jago kalau nggak salah di Twitter yang win rate dia tuh tinggi lah untuk kasih outlook gitu. Dia bilang Ethereum ini di cycle ini bakal meledak lah. Gimana tuh menurut lu? Kalau kita ngomong di cycle ini deh, kita kasih outlook long term juga. Gong. Meledaknya ke bawah, Gong. Foundationnya yang meledak. Meledaknya ke bawah. Ethereumnya yang meledak, bukan harganya. Gimana bro? Iya. Enggak sih kalau kata gue kalau dari buy chartnya ya udah nggak akan beli, mentok. Mungkin ada support ya kalau kita bilang ya di sekitaran sini.
Ya mentok dia naik ke sini ya nanti ya lanjut lagi turun kalau emang mau naik ya. Oh, wow. Ya simple support resisten aja. Supportnya di break ya berarti kan bakal menjadi resisten ke depannya. Dan resisten ini belum kita tes. Kalau dia retest ya mentok turun lagi ke bawah. Mhm. Oke. Menarik banget. Oke, nice. Udah ya, terjawab ya guys. Buat kalian holder Ethereum di sini, ada nggak nih yang ngehold Ethereum di sini? Jangan gitu lah, jangan Anyway gitu. itu gua bukan nakutin, cuman ya chart sih kayak gitu. Gua selalu invest dan trading melalui chart sih. Chart yang gua gambar ya. Iya. Jadi kerugian dan keuntungan ya gua tanggung sendiri kan. Mhm. Mm-mm. Oke, kita lanjut lah. Last coin lah, Mm-mm. last coin yang menurut kita wajib bahas. Solana bro, gimana? Oke. Yang dikatakan Solana. sebagai Ethereum killer juga. Dan juga ini koin favoritnya Rius nih. Rius ngefans banget sama Solana. Gimana? Solana ya. Ngefans berat ya sama Solana. Solana ya Solana ini salah satu yang paling bagus sih. Karena dengerin ya karena kan sebenarnya basically dia masih di area support ya. Mhm. Inilah support ya, liquidity naik, tinggal retest nih. Kalau retestnya dia kuat nah kan ya Solana bisa lanjut sih. Lanjutnya bukan sampai ATH ya gue bilangnya. Karena dengan asumsi kita mesti asumsi BTC kan turun ya saat ini ya. Asumsi gue pribadi kan turun. Jadi ya kalau targetnya jangan tinggi-tinggi. 180, 200 juga masih oke. Oh berarti menurut lu Tuh. cycle ini Ethereum lagi Solana gak susah untuk ke all time high lagi. Problemnya adalah ketika kita bilang BTC kan gue sempat share ke Reza pakai caranya week off, benar ya? Contoh gambarinnya. Iya pernah. Iya. Yang gue udah lihat itu kita di VSE kan. Ini kita pakai week off theory ya. Sebentar. Ini contohnya gampang nih. Week off theory itu tuh utat kita tuh udah sampai di sini nih. Ini gue contoh gambar ya. Sini. Gue save aja deh, gue tempel deh. Terus. Bentar ya, nanti gue ini. Wow. Jujur gue tertarik banget sih bro sama outlook lu. Karena bener-bener definisi kontrarian banget ya. Apa koin tahu udah dibahas Prof? Tahu kita belum bahas ya, mungkin next ya kita bahas tahu. Solana. Bokap gue juga fans berat Solana anjir. Nih, kalau Oh, kita bisa, bicara Ya lanjutin. ya, bentar, gue geser lu ya dikit. Nah, kita lihat ini AR, ini ST. Ini liquidity zone ya. Atas nih liquidity zone udah naik, bikin utat. Nanti untuk jelasin ini nanti lah ya kapan-kapan. Okay. Dia turun, koreksi, dia turun, koreksi, dia turun lagi, nge-break sampai SOW sini, terus dia koreksi sini. Ini persis banget nih catnya nih. Ini kata orang juga ya. Jadi gue lihat, iya ini mirip. Jadi apakah ini mungkin kita udah selesai bull marketnya? Bisa jadi iya. Tapi ya,
Kalau kita lihatnya weekly, ini masih swing-nya naik ke atas, swing ke atas. Tapi kalau by week of theory, kita sebenarnya udah masuk fase bearish gitu. Yang bener yang mana, jujur gue juga nggak tahu ya. Tapi gue masih optimis kita bakal naik. Dengan catatan ya mungkin range tadi 70k itu mungkin bakal disentuh. Gitu. Jadi untuk yang lain, Solana gitu-gitu, untuk sementara ya kalau dia naik kenceng, ini kan lumayan kenceng ya naiknya. Jangan terlalu jauh targetingnya. Targetingnya ya bisa sini 170 sampai 180 ini menurut gue masih oke. Karena ini kan juga jadi support ya. Jadi resisten, sorry. Ini jadi resisten. Jadi kita naik ya buat retest lagi aja. Nanti ya kalau dia nge-break ke atas, ya baru kita consider buat targeting ke atas lagi. Sampai berapa gitu. Sejauh ini ya Solana bagus. Mau DCA harusnya oke, udah mulai oke. Targeting tapi jangan jauh. Kalau udah cuan ya TP gitu. Sisain dikit boleh, tapi jangan lupa untuk ngambil modal sih. Biar modalnya nggak kegerus gitu. Kalau seandainya turun ya. Yang penting modal kalian aman sih. Oke. Gitu, itu aja sih dari gua. Oke. Gimana guys? Udah terjawab semua pertanyaan kalian untuk market bakal kemana? Versi Dudu. Mungkin ada dari kalian yang mau tanya-tanya juga. Sebelum gue yang nanya nih bro. Kita ngobrol santai aja hari ini. Sambil lebih kenal juga sama mentor baru kita. Wah, calon bos muda nih yang ada di sini. Gimana? Oh iya, ada yang tanya Tau tadi bro. Bisa lu kasih auto singkatnya nggak bro tentang Tau? Oh, oke. Menurut lu gimana? Tau. Kosong. Tahu itu orang sempat bilang mau ke 70 kalau nggak salah. 130. Tahu ya? Yap. Oke. Ini liquidity udah diambil. Turun, dia belum nge-break. Bikin 2 liquidity baru. Yang sengaja ditinggalin biasanya. Ini ya, kelihatannya. Kenaikan harga ini sama sih kayak BTC juga. Harusnya ini bakal jadi rebalance harga doang sih. Naik karena tarif term kita lagi pending. Jadi naiknya ini paling gua rasa sampai sini udah cukup. Ini juga ada resisten. Sini juga udah lumayan tinggi, 300-an. Targeting turunnya. Worst case tuh gua kemarin di sini. Di 100 sampai 130. Kalau mau beli tahu. Cuman balik lagi ya. Kalian kan kalau ngikutin kripto pernah dengar Om ya kemarin ya, Mantra. Iya, itu kan juga rungkat. Dia kan salah satu top 50 ya. Pada akhirnya sih kalau mau betting di mau invest di ALS ya, itu sih tetap harus hati-hati ya kalian ya. Jangan pernah nahan floating loss karena tahu ini karena dia Bitcoinnya AI atau apa gitu, ETH karena ini layer 1 terbaik setelah Bitcoin gitu-gitu. Nah itu jangan sih, tetap hati-hati sih. Ketika udah turun melewati batas kemampuan kalian buat hold, di CL dulu, tenangin diri kalian, habis itu ya ketika kalian udah tenang mulai beli lagi gitu loh. Targeting gue segini 130 lah ya, itu 127, 130 sampai 100 bisa. Tahu sangat mungkin sih ke sana. Oke. Ini bukan nakutin ya, cuman nih gue memang agak-agak beda lah kalau orang bilang targetingnya ini.
targetingnya itu nggak kayak orang-orang lah, orang targetingnya ke atas, gue targetingnya kadang ke bawah. Iya nih. Karena buy chart juga udah turun semua sebenarnya, Nah, semua itu dia, Bro. alts. Iya, Itu gitu. itu yang gua suka dari lu tuh, Jad Bro. jadi realistis aja marketnya udah turun, ada kemungkinan bear market saat ini. Jadi jangan mikir, "Oh ini bulan-bulan lu DCA terus," nggak gitu juga. Lu DCA harga nggak naik lagi, lu nunggu 4 tahun lagi. Lu nunggu 4 tahun harganya berapa? Belum ada koin baru lagi yang lebih bagus mungkin ke Itu pun depannya, kan kalau kita koinnya nggak ada yang tahan, tahu. Bro, sampai cycle depan. Betul. Kalau nggak tahan ya gimana nanti? Habis duit kalian DCA terus kan. Tetap Rungkat pakai bareng-bareng. strategi, money manajemennya juga diatur. Cari supportnya, beli, jual di resisten gitu aja. Kalau Bitcoin kalian mau hold ya 5-10 tahun silakan. Targeting berapa ya gua nggak tahu 5-10 tahun lagi. Dinikmatin aja lah prosesnya. Oke, oke. Oke, oke. Oke lah, mungkin untuk charting cukup dulu kali ya. Ini ada yang nanya nih. Berarti tunggu di 300 ke atas dilepas aja, Prof. Mohon sarannya. Oh, mungkin maksudnya gini kali ya. Yang Kalau mana? misalnya udah tembus ke 300 gimana? Di TP atau hold aja dulu? Gimana, Bro? Yang tahu. Yang tahu. Tahu kalau udah di 300. Kalau kalian merasa cukup ya cukup di TP. Mungkin kalau kalian merasa takut ketinggalan, oh nanti naik lagi ke 400 atau 500 sekian. Ya berarti kalian TP-nya jangan 100%. Kalian Bisa TP TP-nya setengah. misalkan 75%, sisain 25. Atau kalian TP-nya 50%, udah ngambil modal juga, udah dapat profit kalian ambil, 50%-nya kalian biarin. Gitu. Sesuaiin dulu sih, pertama kalian sesuaiin keuntungan kalian dulu. Sama kalian mau tinggalin berapa tahu kalian. Kalau dia naik itu bonus, kalau kalian amit-amit taunya turun, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Gitu. Oke, oke, oke. Oke lah, mungkin untuk charting kita cukup dulu kali ya. Karena udah cukup lama juga kita live nih. Mungkin kita tanya-tanya seputar Trump mungkin. Gimana, Bro? Boleh. Oke. Ini gua denger ya kalau akhir-akhir ini ada berita, Bro, yang bilang kalau misalnya Donald Trump itu bakal pecat Jerome Powell, Bro. Gimana tuh? Ini gua ada outlook dari gua juga sih. Nanti gua bakal keluarin opini gua juga kok. Bentar ya, gua Google Jerome Powell. Oh, oke. Jerome Powell, ketua The Fed. Iya. Gue ingetnya Jerome Pauline, coy. Gue Jerome ingetnya ini kok iya. Sorry. pecat Gue Jerome ingetnya Powell. dia Jerome. Iya. Ya sebenarnya kan The Fed ya. Jadi Jerome Powell ini emang terkenal ya dengan istilah good morning ya kalau nggak salah ya. Jadi setiap kali dia good morning tuh marketnya pasti bergerak kemana-mana. Yep. Karena emang kebijakan dari The Fed itu emang katanya kan emang belum pengen adanya cut rates ya. Yep. Karena mereka masih nahan-nahan terus. Sedangkan di satu sisi ini isu yang gue dengar, Trump itu sengaja bikin tarif. Sebenarnya. Jadi secara nggak langsung sebenarnya Trump ini berusaha membantu supaya The Fed tuh secepat mungkin turunin suku bunga. Dengan tuh The Fed turunin suku bunga kan otomatis harga aset-aset kayak Bitcoin, stok juga, nah itu kan Waduh, disconnect. Mungkin agak nge-lag juga nih, Bro, di Dudu. Wait ya, kita tunggulah. Ini mungkin ada kesalahan teknis juga di Dudunya, mungkin koneksinya. Bentar ya guys ya.
Waduh, gimana nih? Wait. Bentar ya. Nah, Gue yang DC atau apa sih? nggak tahu tuh tadi tiba-tiba banget, tiba-tiba keluar. Oh, gue ya. Sorry. Jadi Jerome Powell ya tadi ya. Iya. Jerome Powell ya mungkin memang bakal dipecat karena Mhm. yang gue denger emang Trump kan sebenarnya kayak ngacak-ngacak tarif ya, naikin tarif sesuka dia itu dengan tujuan biar The Fed tuh biar segera turunin suku bunga sih. Itu ada pembahasannya, gue lupa sih detailnya gimana. Jadi gimana efek dari tarif ini bakal mempengaruhi The Fed buat turunin suku bunga secepat mungkin gitu loh. Gue juga prediksi kayaknya kalau nggak salah ngobrol lama lu bulan Mei ya. Mhm. Kemungkinan ya bulan Mei harusnya ada penurunan suku bunga harusnya ya. Mei. Dan itu Oke. juga ya dengan tarif kelanjutan pembahasan tarif ya. Dan tarif sendiri pun gue bakal diturunin lagi sih tetap. Nggak akan setinggi itulah ke semua negara. Karena kalau dibikin tinggi, wah hancur semua negara. Bakal terganggu semua. Amerika pun juga terganggu sebenarnya. Iya nih. Mm-mm. Terus bahas China. Ini ada yang nanya nih, Prof mau nanya kenapa banyak tuh whale borong Bitcoin? Seakan-akan mereka yakin bahwa Bitcoin itu koin yang memiliki peluang naik pesat. Gimana menurut Prof? Gimana? Kenapa whale beli Bitcoin? Kenapa whale itu borong Bitcoin terus, bro? Kayak mereka tuh pede banget. Emang Bitcoin ini bakal naik gitu? Kok mereka pede banget sih? Karena mereka yang gerakin harga sih, bukan kita. Kita kan sebenarnya retail ya. Mentok kita masukin berapa juta gitu. Mentok ya 100 juta, 1 M lah mungkin kayak Timothy dan lain-lain. Cuman yang benar-benar kayak whale, yang market maker kayak orang nyebutnya. Mereka sekali masuk ya $1 juta mungkin. Atau berapa juta dolar. Karena mereka yang gerakin harga. Kalau bicara tentang kenaikan yang pesat ya mungkin disesuaikan dengan white paper Bitcoin aja. White paper Bitcoin kan emang jelasinnya kalau Bitcoin tuh emang nggak bisa dihack bla 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 gitu-gitu loh. Disesuaikan aja ya. Kenapa mereka yakin sebenarnya kalau gue cerita ya malah jadi kayak gosip. Cuman ya whale tuh sebenarnya ada insidernya sendiri masing-masing. Dan mereka tuh saling berkomunikasi. Jadi ketika koin mana yang mau dipump gitu sebenarnya ada reasonnya. Jadi makanya gue percaya semua apa yang ada di dalam chat itu sebenarnya itu udah ngasih tahu kita apa adanya. Tinggal cara kita mengolahnya aja. Sedangkan kan kita pernah dengar ada news apa-apa ya. Sebenarnya kan harga itu tuh udah diatur dulu sama whale. Oh kita mau naikin kita mau turunin Bitcoinnya ngedam, habis itu baru muncul newsnya apa? Oh Trump naikin ini tarif ke semua negara. Apakah itu seakan-akan whale-nya itu tahu Trump mau naikin tarif? Jelas iya. Jadi ketika kalau makanya kan ada istilah kita itu retail cukup ngikutin whale aja. Jadi kalau whale-nya beli Bitcoin, kita cukup ngikut aja. Karena whale ini yang bakal gerakin harga pada dasarnya. Jadi kenapa dia borong Bitcoin? Karena berarti ada situasi yang akan menggerakkan harga Bitcoin itu, mendorong Bitcoin itu supaya naik. Tujuannya ya biar harganya naik. Jadi kita retail ikutin whale aja sih sebenarnya. Iya, gue juga setuju dengan hal itulah. Gimana? Ada pertanyaan mungkin? Ini di akhir live kita Q&A dulu lah, tipis-tipis. Mungkin bentar doang. Mungkin 5 pertanyaan mungkin. Boleh. Oke. Ini buat kalian yang mau nanya-nanya bisa langsung lah ditanyakan.
kalau udah cukup jelas untuk tahunya. Benar. Benarkah Prof tahun ini bull run terakhir sebelum 2026? Bisa jadi iya, karena belum ada cut rate yang pertama. Yang kedua, by chart juga Bitcoin juga sebenarnya lagi swing naik sih. Penurunan ini ya hitungannya cuma untuk koreksi aja sih. Jadi selama koreksi ini ya siap-siap buat ya mungkin serok lah, mulai serok betah gitu. Mungkin lebih tepatnya bukan bull run terakhir kali ya, tapi lebih ke tahun bull run terakhir kali ya maksudnya bro. Mungkin ya untuk Bukan bull cycle run ini terakhir, maksudnya bulan terakhir sepanjang masa gitu, bukan. ya jadi mungkin cycle kali ini ditutup ya sebelum tahun 2026 kali ya. Iya. Bulan ya bener. terakhir di atasnya gitu. Oh ini ada pertanyaan menarik nih bro. Koin yang Luhut apa aja Prof? Mau gua spill ya? Ya spill tipis-tipis lah. Kalau udah. misalnya lu nggak bisa spill, lu bisa spill di sektornya mungkin. Satu koin yang gua hold USDT. Gua 100% USDT. Sekarang 100% USDT ini berarti. Iya, Oh berarti lu full pegang cash sekarang. iya. Alasan megang USDT ya karena satu, Bitcoin masih mau turun. Gue bukannya mau timing the market ya, cuman gue realistis aja Bitcoinnya mau turun, ya buat apa gue pegang koin gitu. Ya kan, logikanya. Harganya mau kita tahu nih, harganya mau turun, harga emas mau turun. Ya kita belinya nanti aja sih. Dan kita tahu supportnya di mana nanti. Berarti kita tunggu di support aja, gitu loh. Kan supportnya tadi sekitar Oke, berarti lu 73 ya. Oke. Berarti lu kayak timing the market gitu ya. Jadi kenapa lu nggak DCA aja bro? Kayak DCA dari sekarang gitu misalnya. Cicil pelan-pelan. Sempat ada teori ya yang gue baca, kalau DCA itu bakal kalah gainnya ya, apa ROI revenue-nya gitu dari orang yang lump sum. Jadi lu DCA misalnya lu DCA 100.000 ya Bitcoin selama sebulan 12, selama setahun lah ya. Setiap bulan lu DCA 100. Total kan 1,2 ya. Tapi kalau lu bisa dapat bottom dan lu masuk di sana kayak 700.000, 500.000-nya lu di atas ya, anggaplah ya, lu timing the marketnya di atas gitu. Support pertama lu taruh 200.000, support kedua 200.000, 300.000, di support terakhirnya 3, lu masuk 700.000. Itu risk rewardnya bakal lebih bagus sih ketimbang DCA biasa. Yap, gue setuju. Karena gue terapkan itu juga. gamenya. Dan sebenarnya cara DCA itu bukan 1:1 ya, karena kalau DCA kita 1:1 ya harganya nggak bagus nanti. Bukan masalah harga kita mesti dapat di bottom ya, coba nanti risk rewardnya beda. Risk lu juga bakal lebih gede, tapi reward lu nggak terlalu tinggi gitu loh. Karena lu agak ngambang di atas, kita bicara gitu sih. Oke. Ini last question lah ya, karena udah cukup lama juga kita live. Gung, lu hold koin apa? Tuh, Sekarang gue coba yang Gung. jawab. Satu koin yang gue hold adalah Bitcoin. Kenapa? Ya kalian udah pasti tahu lah kenapa gue hold Bitcoin, karena gue udah jelasin juga sebelumnya di live sebelumnya. Simpelnya Bitcoin itu adalah raja dari semua kripto, udah gitu aja lah. Selain Bitcoin lah Gong, ya mau gimana lagi? Ya udahlah, gue akui lah, gue ada beberapa hold altcoin, cuman nggak begitu banyak. Dan kalau misalnya dibanding sama Bitcoin gue kayak nggak kerasa deh. Mungkin gue cuma pegang altcoin kayak 5% gitu, 5-10%an. Udah sih. Oke lah, mungkin karena kita udah cukup lama juga live, sekitar 45 menit.
Untuk live hari ini kita cukupkan dulu lah di sini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Thank you guys. Thank you.